Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru penerima TPG. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia di channel ini. Kali ini saya akan mengupdate 13 daerah yang TPG TW3 sudah dicairkan di minggu ketiga Oktober ini. Ini bisa saja menjadi daerah Bapak Ibu yang barangkali di minggu ini akan terrealisasi semua. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sejak hari Jumat kemarin memang sudah ada daerah yang merealisasikan sertifikasi TW3. Ini ada beberapa kiriman dan hasil pencarian admin terkait daerah yang sudah merealisasikan yang saya tampilkan di sini. Yang pertama ini, alhamdulillah tunjangan sertifikasi bulan Oktober sudah cair, Sopian Sukabumi. Nah, ini adalah kiriman dari Pak Sopian. Terima kasih Pak sudah mau berbagi kebahagiaan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian, ini informasi dari Bapak Ibu guru yang lain, ada Kabupaten Muara Enim sudah cair hari ini Jumat. Lalu yang berikut Kabupaten Garut sudah cair hari Jumat. Jadi sejak Jumat kemarin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang cair. Lalu ini Kabupaten Purwakarta sudah cair. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian ini saya tampilkan mewakili saja. Daerah-daerah yang sudah mencairkan sertifikasi TW3 itu adalah jenjang Dikdas. Sebagian besar daerah Bapak Ibu sekalian barangkali baru diterbitkan SKTP-nya seperti ini misalnya ya. Ini diterbitkan SKTP di tanggal 30 September yang lalu. Jadi tinggal menunggu pencairan. Namun terkait ini ada juga Bapak Ibu sekalian temuan dari BPK, ternyata rekan-rekan kita yang termasuk penerima TPG berdasarkan temuan BPK menerima pembayaran tunjangan sertifikasi melebihi yang seharusnya. Nah, sehingga tentunya ini harus dikembalikan kepada pemerintah. Lalu terkait daerah yang sudah merealisasikan seperti yang sampaikan di awal tadi, nanti kita akan rangkum di belakang. Sebelumnya, kalau melihat pencairan sertifikasi triwulan 3 ini ya, termasuk Bapak Ibu sekalian ini dipercepat sedikit mengingat di tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak daerah yang saya sebutkan di sini yang merealisasikannya. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Permenkyu nomor 119 garing PMK 07 garing 2021 sejak tanggal 18 September 2021 Bapak Ibu sekalian. Ini hanya berupa abstraknya saja yang merupakan rambu-rambu dalam hal pencairan sertifikasi sejak TW3 hingga nanti di tahun depan sebelum adanya Permenkyu terbaru yang harus dipedomani oleh semua daerah baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Yang mana kalau kita perhatikan di tingkat provinsi masih belum ada ya daerah yang merealisasikannya, secara umum masih verifikasi dan validasi dari dinas. Poin penting yang termuat di Permenkyu terbaru ini adalah disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota menyalurkan dak non PISI kepada masing-masing penerima paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dak non PISI di kas daerah. Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 sehingga dana TPG ASN daerah, dana tamsil guru ASN daerah, dana TKG ASN daerah, dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan dan non fisik jenis lainnya tidak dapat disalurkan dari rekening nasional ke rekening daerah sampai dengan akhir tahun anggaran. Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk memberikan sanksi administrasi kepada kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepala daerah bertanggung jawab secara formal dan materi atas penggunaan dak non fisik. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sebagai rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Permenkyu di September kemarin, sehingga ini kemudian yang dipedomani dan pada akhirnya di minggu ketiga Oktober ini ya sudah banyak daerah yang merealisasikannya sesuai dengan jadwal pencairan ya. Seharusnya di bulan Oktober ini Bapak Ibu sekalian memang sudah harus menerima tunjangan sertifikasi. Ini Bapak Ibu sekalian daerah-daerah yang saya maksud tadi. Yang pertama ini Bandung Barat ya, jenjang Dikdas, kemudian Sukabumi ini juga jenjang Dikdas, lalu Purwakarta Bapak Ibu sekalian ini jenjang Dikdas, Garut jenjang Dikdas, Muara Enim juga jenjang Dikdas.
Yang mana ini belum semua Bapak Ibu menerimanya ya. Jadi kemungkinannya sampai di hari Jumat nanti akan masih terus berlangsung proses pencairannya. Kemudian yang keenam adalah Tasikmalaya masih jenjang Dikdas juga. Surabaya ini jenjang Dikdas. Lalu Bima Nusa Tenggara Barat ini juga sudah ada informasi masuk walaupun belum keseluruhan untuk jenjang Dikdas. Lalu Kabupaten Cianjur Bapak Ibu sekalian ini juga jenjang Dikdas. Pekalongan sudah ada informasi sebagian Bapak Ibu guru sudah menerima tunjangan sertifikasinya. Lalu yang berikut ini adalah Bangka Selatan ya. Ini juga sudah ada yang menerima jenjang Dikdas Bapak Ibu sekalian. Banggai Laut juga ya, Kabupaten Banggai Laut ini juga sudah menerima, ini di daerah Sulawesi Tengah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Lombok Tengah seperti saya sampaikan sebelumnya juga sudah ada yang menerima tunjangan sertifikasinya. Nah, dengan ini maka Bapak Ibu sekalian kemungkinan besarnya bagi daerah yang sudah terbit SKTP dan tinggal menunggu pencairan ya, itu akan mulai terrealisasi sejak di minggu ini hingga nanti sesuai jadwal di November ya. Jadi dengan adanya Permenkeu ini besar kemungkinan di tahun ini pencairan sertifikasi akan sudah mengikuti format yang ada. Jadi kita berharap bersama kiranya program pemerintah terkait dengan reformasi birokrasi ya sudah mulai berakar di daerah dan apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan utama pemberian tunjangan sertifikasi ini sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mau berbagi informasi dan berbagi kebahagiaan dengan rekan-rekan yang lain ya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memberi masukannya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.